Nggak ada yang bisa mendatangkan bencana kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menghilangkan bencana dan musibah kecuali hanya Allah. Wajib kita yakin sebagai orang beriman. Makanya ketika kita mendakwakan dakwah ini dakwah yang benar, Shiratal Mustaqim. Dituduh apa? Dituduh keras. Di mananya yang keras? Di mana yang keras? Ayatnya, Quran ini keras? Atau nabinya SAW? Nabi Muhammad SAW? Nabi yang paling sayang, justru Nabi terus yang malah menjelaskan kepada umat ini agar umat ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini dakwah yang paling hak, dakwah yang benar, dakwah yang lurus, dakwah kasih sayang. Jadi jangan mau kita dibilang keras. Saya tanya dong, di mana kerasnya? Kalau suara saya keras, kalau saya pelan, nggak ada yang dengar dong suaranya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada yang dengar suaranya. Harus keras supaya apa? Supaya orang dengar dakwah ini. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sedikit ingin menanggapi pernyataan yang diutarakan oleh Ustadz Yazid Jawad rahimahullah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Kita perlu membedakan antara dakwah Nabi Muhammad SAW dengan dakwah Ustadz Yazid dan kawan-kawan dari kalangan Salafi Wahabi. Dakwah Nabi Muhammad SAW itu mengajak orang-orang kafir untuk masuk Islam, dan begitu bangga dan gembiranya mereka atau Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang kafir masuk ke dalam agama Islam. Dakwah Nabi Muhammad SAW jelas melawan kafir Quraisy, para penyembah berhala Lata, Uzza, Manat, ya. Penentang mereka jelas Abu Jahal, Abu Lahab, dan tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu yang tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membela sesembahan-sesembahan mereka, berhala-berhala mereka, bahkan berperang demi Lata dan Uzza. Sedangkan dakwah Salafi Wahabi yang ditokohi oleh Ustadz Yazid dan kawan-kawan itu mengkafirkan atau mensyirikan atau menyesatkan atau membid'ahkan atau menyalahkan umat Islam yang sudah berada di agama Islam, menyudutkan amalan-amalan mereka yang dianggap syirik oleh kelompok Salafi Wahabi, membid'ah-bid'ahkan amalan-amalan yang justru di situ ada dalil, ya. Kemudian pertanyaan dari Ustadz Yazid, mana kerasnya dakwah Salafi Wahabi? Kalau kita lihat, ya, dakwah Nabi Muhammad jelas tidak keras. Beliau dakwah dengan lemah lembut. Bagaimana perlakuan beliau kepada orang-orang kafir Quraisy, mengajak dengan lemah lembut, tidak menjelek-jelekan mereka, tidak menyesat-nyesatkan mereka, hanya menjelaskan bahwa ini loh tauhid. Bagaimana perilaku Nabi Muhammad kepada orang-orang Yahudi yang buta, ya. Dan banyak, ya, dakwah beliau apalagi kepada kaum muslimin yang awam, ya. Kepada orang-orang Badui yang keras perangainya, beliau tanggapi dengan lemah lembut. Tetapi dakwah Salafi Wahabi, kalau kita dengar, begitu mudah menyesatkan amalan-amalan kaum muslimin seperti kunut subuh, padahal itu khilafiyah mu'tabaroh yang tidak patut untuk dibid'ahkan. Kemudian maulid Nabi, ini juga khilafiyah. Dari dulu ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang memakruhkan, ada juga yang membid'ahkan. Tetapi kita lihat para ulama tidak ada yang saling membid'ahkan, menyesatkan gara-gara maulid Nabi. Kemudian soal
tarawih, ya. Tidak ada para ulama yang saling menyesatkan karena tarawih 20 rakaat, yang ini 11 rakaat. Kemudian juga mereka berbeda pandangan tentang ngalap berkah. Ada banyak ulama yang ngalap berkah kepada para ulama yang soleh, ya, yang sudah meninggal, berziarah kepada kuburan mereka, ya, berdoa, bertawasul di kuburan orang-orang soleh, di kuburan para nabi. Ada juga yang menentang mereka, tetapi tidak sampai mereka menyesatkan, membid'ahkan para pelaku ziarah kubur, para pelaku orang-orang tawasul, para pelaku istighosah. Tidak ada. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah, ya, kepada Imam Al-Bakri Asy-Syafi'i, ya, mereka berdua saling debat, mereka berdua saling adu argumentasi, ya, membawakan dalil. Yang satu membolehkan tawasul, bahkan menganjurkan, yang satu mengharamkan tawasul. Tapi tidak ada tercatat bahwa Ibnu Taimiyah menyesatkan Imam Bakri, apalagi mengkafirkan. Bahkan beliau Ibnu Taimiyah menyelamatkan Imam Bakri dari serangan Tartar kalau gak salah. Berbeda dengan Salafi Wahabi pada hari ini yang begitu mudah menyesatkan Maulid Nabi, amalan-amalan kaum muslimin, membid'ahkan, bahkan mencatat Asy'ariyah ahli bid'ah di buku Ustadz Jadid sendiri, HTI ahli bid'ah, kelompok sesat, kemudian FPI kelompok sesat, Jamaah Tabligh kelompok sesat, dan itu tercatat di buku antum, wahai almarhum. Itu namanya keras, tidak menerima perbedaan, padahal dua-duanya ada dalilnya. Yang satu mengklaim bahwa dialah yang paling benar, yang lain salah, dan menyesatkan pandangan orang lain. Di situ letak kerasnya. Adakah contoh kekerasan berbentuk fisik dan lontaran mengkafirkan dan mensyirikan yang sering kali kita dengar dari ustaz-ustaz sunnah? Mereka mengklaim bahwa dakwah Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah mengkafirkan, dakwah Salafi Wahabi tidak pernah mengkafirkan. Tunjukkan satu saja perkataan ustaz-ustaz sunnah, ulama-ulama sunnah yang menyesatkan dan mengkafirkan kaum muslimin. Terlalu banyak, terlalu banyak. Kalau antum lihat channel-channel, ya, begitu banyak orang yang mengkafirkan Syekh Ali Jum'ah, banyak videonya, yang mensyirikan Syekh Al-Buti, yang mensyirikan Syekh Husain, yang mensyirikan Habib Ali Jupri, yang mensyirikan Habib Umar bin Hafiz, yang mensyirikan Syekh Alwi Al-Maliki rahimahullah. Bahkan beliau dipatwakan oleh Syekh bin Baz untuk dibunuh, dipenggal. Tapi alhamdulillah tidak jadi, karena argumentasi yang kuat dari Syekh Alwi Al-Maliki. Dan begitu banyak, ya, ustadz-ustadz sunnah yang mensyirikan amalan-amalan kaum muslimin, ya. Orang yang mensyirikan amalan kaum muslimin, maka pelakunya syirik, maka pelakunya kafir. Itu tidak semata-mata tidak mensyirikan atau mengkafirkan. Ketika seorang mengatakan amalannya syirik, ya, otomatis antum juga menjas, memvonis pelakunya juga syirik dan kafir. Di sini saya akan bacakan bagaimana pongkahnya dan sombongnya dan merasa paling benar, merasa paling Islam siapa?
tokoh sanjungan dan pujaan hati Ustadz Yazid Jawaz, yaitu Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Beliau menyatakan, inni ad'ukum ila tauhidi wa tarki syirki billah wa jami'u ma huwa tahta sab'i at-tabaqi musyrikun alal itlaq wa man qatala musyrikan falahul jannah man dakhala fi da'watina falahu ma lana wa alaihi wa ma alaina wa man lam yadkhul ma'ana fahuwa kafir halalad dami wal mali. Kurang jelas apa Ustadz Yazid? Bagaimana imammu mengkafirkan dan membolehkan menumpahkan darah kaum muslimin yang dianggap kafir oleh Salafi Wahabi? Sesungguhnya aku mengajak kalian kepada tauhid dan meninggalkan syirik terhadap Allah. Syirik versi Wahabi dan tauhid versi Wahabi. Semua yang ada di bawah 7 lapis langit ini benar-benar musyrik. Masya Allah. Semua yang ada di bawah 7 lapis langit ini benar-benar musyrik. Kurang jelas apa Ustadz Yazid dan kawan-kawan dari Salafi Wahabi? Bagaimana imammu mengkafirkan banyak kaum muslimin secara mujmal, dan barang siapa yang membunuh orang-orang musyrik versi Wahabi, siapa itu? Orang-orang yang bertawasul dan istighosah dan ngalap berkah di kuburan orang-orang soleh, yang itu dilakukan oleh para ulama, yang dilakukan oleh orang-orang solehin, maka dia mendapatkan surga. Orang yang mengkafirkan atau membunuh orang-orang yang sedang tawasul, yang sedang istighosah, yang sedang ngalap berkah, maka dia dapat surga. Wah, orang-orang awam makanya mereka mudah untuk membunuh kaum muslimin, menumpahkan kaum muslimin. Insya Allah nanti akan saya bacakan data-datanya. Siapa saja yang masuk ke dalam dakwah kami, maka dia memiliki hak dan kewajiban sama dengan kami. Kalau orang-orang yang tadi yang disyirikan, yang dikafirkan oleh Salafi Wahabi, kemudian ikut dan menjunjung dan mendukung dakwah Wahabi, maka nanti selamat. Dan siapa saja yang tidak masuk ke dalam dakwah Wahabi bersama kami Muhammad bin Abdul Wahab, maka dia kafir, halal nyawanya dan halal hartanya. Apakah ini kurang keras? Sangat-sangat keras. Dalam sejarah perjuangan Wahabi, tidak satupun mereka melakukan perjuangan menentang orang-orang Yahudi dan Kristen atau penyembah berhala yang kala itu datang menjajah negara-negara muslim dan berupaya menghancurkan khilafah Islam Turki Utsmani. Perjuangan mereka hanya dipenuhi dengan air mata dan darah umat Islam melalui berbagai penyerangan dan pembunuhan yang mereka lakukan kepada penduduk Mekah, Taif, Madinah, Riyadh, Qatar, Basrah, Karbala, Najib, Oman, Kuwait, negeri-negeri Syam dan negeri-negeri Islam, bahkan terhadap kekhilafahan Turki Utsmani. Pertanyaannya, penduduk daerah negeri kerajaan tersebut umat Islam atau orang-orang Kristen yang ditumpahkan darah, yang diperangi oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan keturunannya? Itu umat Islam atau Kristen, Yahudi, penyembah berhala, atau orang-orang muslim yang dianggap kafir, yang dianggap musyrik dan dibolehkan dihalalkan darah dan nyawanya? Itu kan pertanyaannya. Kalau benar mereka yang dibunuh oleh Salafi Wahabi itu orang-orang yang musyrik benar menurut ijma para ulama, ya benar dakwah antum. Tetapi kalau hanya Muhammad bin Abdul Wahab saja yang mengklaim mereka itu syirik, di bawah 7 langit di bumi ini semuanya syirik selain dakwah mereka, kalau benar klaimnya,
cuman klaim dari Muhammad bin Abdul Wahhab saja, ya untuk apa kita menerima pandangan satu orang dan mengalahkan beratus-ratus ulama yang menentang dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Ingat, yang namanya kelompok sesat itu hanya sempalan. Di zaman Umar bin Khattab yang jadi kelompok sesat Qadariyah itu hanya sedikit. Di zaman Utsman bin Affan yang memberontak juga sedikit. Kemudian di zaman Ali bin Abu Thalib, Khawarij, Syiah itu juga sedikit. Ya, tidak ada ya, sejarah yang mencatat bahwa ahli sunnah wal jamaah itu sedikit. Tidak ada yang mencatat. Yang mencatat itu, yang tercatat itu, yang namanya kelompok-kelompok sesat itu pasti sedikit. Orang-orang Mujassimah juga sedikit. Orang-orang Mu'tazilah yang berabad-abad itu juga sedikit pengikutnya. Lebih banyakkan ahli sunnah wal jamaah yang tertindas pada waktu itu. Kemudian ya, di pengikut Ibnu Taimiyah yang mengklaim mengikuti salaf juga, pengikutnya juga sedikit Ibnu Taimiyah. Di zaman Muhammad bin Abdul Wahhab sekarang juga sedikit. Zaman Muhammad bin Abdul Wahhab juga sedikit. Ya. Jadi yang benar itu dalam Islam, ketika mayoritas Muslim, ketika di lingkaran umat Islam, yang namanya kelompok sesat itu yang paling sedikit. Yang benar itu yang banyak, yang mayoritas, yang berjamaah, ahli sunnah wal jamaah namanya juga banyak, sawadul a'zam. Tetapi kalau perbandingan umat manusia, mana yang lebih banyak orang yang beriman atau orang yang kafir, maka jelas sampai akhir zaman pun yang namanya umat muslim itu paling sedikit dibandingkan orang-orang yang kafir. Perbandingan umat manusia, yang kafir lebih banyak daripada umat muslim. Tetapi kalau perbandingannya antara umat muslim, yang namanya kelompok sesat pasti sedikit. Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW yang namanya orang-orang munafik itu sedikit. Wallahu a'lam.